Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 5A dengan anggota kelompok Anissa Fahril, Vicky Nurfarida, dan Intan Permata Gading. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem penghantaran obat transdermal. Berikut penjelasannya. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan suatu organ besar yang berlapis-lapis. Kulit ini adalah salah satu organ tubuh manusia yang paling luas dan mudah diakses sebagai tempat penghantaran obat dan menawarkan banyak keuntungan. Salah satu keuntungannya yaitu kulit relatif variabel terhadap senyawa-senyawa kimia dan dapat ditembus oleh senyawa obat yang dapat menemukan efek terapeutik baik yang bersifat lokal maupun sistemik. Oleh karena itu, kulit dapat menjadi target masuknya obat dari sekian perkutan atau transdermal. Definisi perkutan sendiri yaitu gabungan fenomena suatu senyawa dari lingkungan luar yang masuk pada bagian kulit dalam. Istilah perkutan yaitu menunjukkan bahwa proses penembusan yang terjadi pada lapisan epidermis dan penyerapan dapat terjadi pada lapisan epidermis yang berbeda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme absorpsi obat transdermal atau perkutan. Mekanisme absorpsi obat transdermal dimulai ketika obat diaplikasikan pada permukaan kulit dan harus melewati lapisan terluar yang disebut stratum corneum. Kemudian, setelah melewati stratum corneum, obat melintasi lapisan epidermis, lalu masuk ke dermis, di mana pembuluh darah siap membawa obat ke sirkulasi sistemik. Kemudian, jalur utama penetrasi yaitu transepidermal melalui transseluler maupun paraseluler. Yang kedua, ada transepidegil, jalur lewat struktur kulit seperti folikel rambut dan kelenjar keringat. Transepidermal itu sendiri adalah sebagian obat berpenetrasi melintasi stratum corneum melalui ruang intraseluler dan ekstraseluler. Kulit normal, jalur penetrasi obat umumnya melalui epidermis, dibandingkan penetrasi melalui folikel rambut maupun melewati kelenjar keringat. Prinsip masuknya penetran ke dalam stratum corneum adalah adanya koefisien penetrasi dan penetran. Penetrasi melalui rute transepidegil adalah penetrasi melalui kelenjar dan folikel yang ada pada kulit. Pada penetrasi transepidegil akan membawa senyawa obat melalui kelenjar, keringat, dan folikel rambut yang berhubungan dengan kelenjar sebaceous. Rute transepidegil ini merupakan rute yang sedikit digunakan untuk transport molekul obat, karena hanya mempunyai daerah yang kecil. Rute ini berperan penting pada beberapa senyawa polar dan molekul ion yang hampir tidak berpenetrasi melalui stratum corneum. Baik, di sini ada gambar jalur penetrasi. Jalur penetrasi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama interseluler, yang kedua transseluler, dan yang terakhir transepidermal. Kita bahas dulu yang pertama transseluler. Interseluler adalah jalur yang dilalui zat dengan bergerak melalui ruang antar sel, yaitu lipid, di antara sel-sel kulit pada lapisan stratum corneum. Yang kedua ada transseluler. Transseluler adalah jalur di mana zat melewati sel-sel kulit secara langsung, menembus membran dan sitoplasma sel seperti korneosit. Yang terakhir ada transepidermal. Jalur ini adalah jalur transportasi zat melalui pori-pori folikel rambut atau melalui kelenjar mukosa sebasea. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Yang pertama ada faktor fisikokimia obat, yang kedua faktor biologi pasien, yang ketiga faktor farmasi, yang keempat faktor pasien. Faktor fisikokimia obat dibagi menjadi 4. Yang pertama kelarutan, yang kedua log-P, yang ketiga pKa, yang keempat stabilitas kimia. Untuk faktor biologi pasien dibagi juga menjadi 4. Yang pertama usia, gender, ras, dan kondisi kulit.
Untuk faktor farmasi dibagi menjadi dua, bentuk sediaan dan eksipien. Yang terakhir, faktor pasien dibagi menjadi tiga. Yang pertama, genetik. Yang kedua, status kesehatan. Yang ketiga, nutrisi. Obat harus dalam bentuk larut agar dapat menembus membran biologis. Protein plasma, enzim metabolis, dan barrier biologis, misalnya P-glycopyrin, BBB, juga mempengaruhi distribusi serta eliminasi obat, turut berdampak pada bioavailabilitas. Peningkatan suhu, hidrasi kulit, dan kondisi penyakit kulit, misalnya dermatitis, dapat meningkatkan absorpsi transdermal. Nah, di sini ada gambar struktur kulit. Diagram utama menunjukkan penampang melintang kulit yang terdiri dari beberapa lapisan. Gambar yang A adalah lapisan kulit. Lapisan kulit adalah diagram yang lebih besar yang menampilkan lapisan-lapisan kulit. Yang kedua, gambar B adalah gambar stratum corneum. Adalah perbesaran dari lapisan terluar kulit, yaitu stratum corneum. Yang terakhir, atau yang C, gambar intercellular lipid. Adalah perbesaran yang menunjukkan struktur lipid atau lemak yang berada di antara sel-sel kulit di lapisan stratum corneum. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian rute transdermal. Keuntungan transdermal antara lain meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pemakaian obat, mencegah metabolisme di hati dan saluran cerna, pengurangan fluktuasi kadar obat dapat dikontrol pada sirkulasi sistemik untuk obat yang kerjanya diperpanjang. Untuk kerugian obat transdermal, antara lain terbatas untuk obat-obat yang dosis lebih kecil atau sama dengan 10 mg, mempunyai kelarutan yang baik dalam air dan minyak, kadang-kadang mengiritasi kulit. Contoh sediaan transdermal atau perkutan di pasaran dan keunggulannya. Yang pertama ada patch nikotin, yaitu salah satu bentuk sediaan transdermal paling umum di pasaran. Patch ini dirancang untuk memberikan nikotin secara bertahap melalui kulit, sehingga membantu mengurangi gejala putus nikotin pada individu yang sedang menjalani terapi berhenti merokok. Keunggulannya adalah menjaga kadar nikotin stabil di darah tanpa harus merokok. Selanjutnya, patch hormon atau estrogen progesteron. Patch transdermal hormon digunakan untuk terapi pengganti hormon, terutama pada wanita pasca menopause atau untuk kontrasepsi. Sistem ini menghindari metabolisme lintas pertama di hati. Kemudian meningkatkan bioavailabilitas hormon dan mengurangi efek samping gastrointestinal dibandingkan sediaan oral. Berikutnya yaitu patch analgesik. Sediaan transdermal analgesik dikembangkan untuk pengobatan nyeri akut maupun kronis. Patch fentanyl misalnya digunakan untuk pasien kanker atau nyeri berat, sedangkan lidocaine dan diclofenac digunakan secara topikal untuk nyeri lokal. Sistem ini memberikan pelepasan obat terkendali dan memperpanjang efek analgesia tanpa perlu pemberian berulang. Digunakan dalam kondisi nyeri jangka panjang atau kronis pada pasien yang tidak mempan terhadap opioid. Kemudian patch kontrasepsi atau ethinyl estradiol dan norelgestromin. Patch kombinasi hormon ini berfungsi sebagai alat kontrasepsi yang ditempelkan di kulit dan diganti seminggu sekali. Dengan sistem pelepasan konstan, patch ini meningkatkan kepatuhan pasien dan efektivitas kontrasepsi tanpa harus mengingat minum pil setiap hari. Yang terakhir adalah microneedle patch. Teknologi microneedle patch merupakan inovasi generasi terbaru dalam sistem penghantaran transdermal. Jarum mikro berukuran mikrometer menembus lapisan stratum corneum tanpa menimbulkan rasa sakit. Memungkinkan juga penghantaran molekul besar seperti vaksin, peptida, atau protein. Sediaan ini juga mulai dikembangkan untuk terapi kanker dan juga diabetes. Semua materi yang kita sampaikan kita ambil dari referensi berikut. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.